Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah, NIM 216. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan pengertian ihsan. Ihsan di sini secara bahasa berarti berbuat baik. Secara istilah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ihsan dalam ibadah kepada Allah. Ya, ada ihsan dalam ibadah kepada Allah di sini adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan Ihsan kepada sesama makhluk di sini adalah mendermakan dengan segala jenis kebaikan pada siapapun makhluk baik atau manusia maupun hewan sesuai hak dan kedudukannya. Kemudian pendekatan ihsan dalam aplikasi manajemen bisnis. Aplikasi manajemen Islam dalam bisnis ini mengikuti kaidah utama bahwa semua yang diperbuat dalam bisnis adalah bentuk penghambaan Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian mengikuti seluruh perintah dan tidak melakukan larangannya. Pendekatan ini terdiri dari 5 tahap yang saling menyatu dan sinergi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada intention atau niat. Intention atau niat di sini adalah pembeda utama dalam ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Dan pernyataan niat itu sendiri adalah penentuk perbuatan. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niat dan setiap urusan tergantung pada apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua ada honesty atau sidik, di mana seorang investor tidak akan melakukan kecurangan, penzaliman ketika berinvestasi dengan menggunakan riba, karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi seorang pengusaha, ia akan mengelola investasinya itu dengan cara halal dan baik, tidak mengurangi standar kualitas maupun memeras tingkat profesional dan membawa mereka untuk melakukan bisnis yang menzalimi. Sedangkan seorang profesional itu akan berbuat baik sesuai dengan kemampuan dan keahliannya untuk saling mendorong dan secara bersama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada sharing atau berbagi. Berbisnis bukanlah sebagai penumpuk harta yang berasal dari ketamakan, melainkan niat karena Allah yang melahirkan karakter jujur sehingga menjadikan bisnis sebagai bentuk sharing. Dan aplikasi ini bagi investor yaitu tidak menginvestasikan modal dengan riba namun dengan akad syirkah atau mudharabah. Sedangkan bagi pemilik yaitu tidak semata hanya memperkerjakan profesional namun juga membagikan keuntungan bisnis, berbagi ilmu bisnis dan pengembangan karyawan. Di luar ini juga melakukan sharing keuntungan dengan mengeluarkan zakat dan pajak sebagai bentuk berbagi dengan orang yang tidak mampu dalam negara di mana bisnis berjalan. Dan yang keempat ada pencapaian. Pencapaian di sini pada konteks manajemen bisnis itu setiap orang berlomba dalam pencapaian kebaikan dan memberikan yang terbaik bagi Allah dan agama Islam. Seorang investor memberi investasi terbaik bagi pengusaha. Seorang pengusaha memberikan yang terbaik untuk investor dan profesional, konsumen dan lainnya dengan melakukan pencapaian demi pencapaian kinerja bersama. Hal ini merupakan perwujudan amal soleh secara pribadi dan kolektif dari orang-orang yang terlibat dalam usaha. Tidak ada proses saling merusak satu sama lain. Kemudian yang terakhir terdapat norma atau akhlak. Aplikasi norma ini bagi investor adalah tidak menginvestasikan modal bagi pengusaha yang melakukan perusakan alam,
dan lari dari tanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya itu. Sedangkan bagi pengusaha adalah tidak menjalankan usaha yang mengakibatkan seluruh orang yang terlibat dalam bisnisnya itu dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan hak pekerja dan melakukan penipuan. Sedangkan bagi profesional dan pekerja yaitu tidak melakukan kecurangan dan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan untuk menjalankan bisnisnya. Dan norma ini juga menjadi sebuah budaya unggul. Hal ini dapat terlihat dari dari perkembangan Islam lewat bisnis yang sampai ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi. Saya sebagai presentator yang akan membahas tentang konsep pengendalian bisnis dan sistem pengendalian interns. Nah, untuk konsep pengendalian bisnis sendiri itu merupakan suatu sistem manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Aktivitas monitor secara terus-menerus untuk memastikan bahwa hasilnya akan berada dalam batasan yang diinginkan. Nah, hasil aktual dari konsep aktivitas harus dibandingkan dengan rencana, dan jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka perlu diadakan tindakan perbaikan. Nah, konsep pengendalian dalam bisnis tentu saja berbeda dengan konsep pengendalian dalam teknik. Nah, pengendalian dalam bisnis didesain untuk bekerja sama terus-terusan atau terus-menerus lah istilahnya, menggunakan ukuran fisik sebagai masukan informasi dan bekerja secara independen tanpa intervensi manusia. Nah, istilah pengendalian bisnis hampir sama dengan pengendalian internal atau manajemen, karena yang dibahas adalah sama, yakni konsep sistematika tindakan meminimalisir antara tujuan organisasi dan perusahaan yang realita. Nah, lanjut untuk di sistem pengendalian interns itu dapat dibedakan menjadi tiga atau dibagi menjadi tiga lah gitu. Dibedakan menjadi tiga. Terus yang pertama itu preventive control, dan yang kedua itu detection control, terus yang ketiga corrective control. Nah, untuk preventive control sendiri yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Nah, untuk detection in control yaitu pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam atau dikonversi dari media sumber yang ditransfer ke sistem komputer dideteksi bila terjadi kesalahan. Nah, untuk detectionnya sendiri itu bisa dibilang itu memungkinkan untuk mendeteksi cacat seperti itu, cacat daripada data seperti itu. Nah, preventifnya sendiri itu seperti dirancang bermaksud mengurangi kemungkinan dari kesalahannya. Kalau preventifnya itu mengurangi, kalau detectionnya itu untuk mendeteksi, udah dikurangin terus dideteksi lagi. Nah, terus corrective control. Nah, di sini yaitu mengendalikan yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya error, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau kesalahan atau penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi seperti itu. Nah, jika yang pertama itu pengendaliannya itu bersifat untuk mengurangi cacat, nah di detection ini dicari lagi cacatnya. Terus di korektif ini masih sistemnya mengurangi juga, tapi di bagian ini lebih intens seperti itu, mencari memungkinkan jika terjadi kerugian yang dilibatkan seperti itu. Nah, untuk detection in control yaitu pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam atau dikonversi dari media sumber yang ditransfer ke sistem komputer dideteksi bila terjadi kesalahan.
Nah, untuk detection-nya sendiri itu bisa dibilang itu memungkinkan untuk mendeteksi cacat seperti itu, cacat daripada data seperti itu. Nah, preventifnya sendiri itu seperti dirancang bermaksud mengurangi kemungkinan dari kesalahannya. Kalau preventifnya itu mengurangi, kalau detectionnya itu untuk mendeteksi, udah dikurangin terus dideteksi lagi. Nah, terus corrective control. Nah, di sini yaitu mengendalikan yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya error, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau kesalahan atau penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi seperti itu. Nah, jika yang tadi yang pertama itu pengendaliannya itu bersifat untuk mengurangi cacat. Nah, di detection ini mencari lagi gitu, dicari lagi cacatnya. Terus di korektif ini masih sistemnya mengurangi juga, tapi di bagian ini lebih intens seperti itu, mencari memungkinkan jika terjadi kerugian yang dilibatkan seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana, NIM 179. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar pengendalian intern bagi perusahaan. Menurut Sanyoto, ada beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami mengenai pengendalian intern bagi suatu entitas organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu sistem pengendalian intern merupakan manajemen responsibility, bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu entitas organisasi atau perusahaan adalah manajemen. Lebih tegasnya lagi adalah top manajemen atau direksi, karena dengan sistem pengendalian intern yang baik itulah top manajemen dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik. Kemudian yang kedua adalah top manajemen, bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian internal, tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan tim yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian internal, harus dipilih anggotanya dari para ahli, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi, mengingat saat ini sistem lazimnya dibuat berbasiskan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem pengendalian internal, seharusnya bersifat generik, mendasar, dan dapat diterapkan pada semua perusahaan pada umumnya. Tidak boleh jika hanya berlaku untuk satu perusahaan saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat dasar yang berlaku umum. Kemudian yang keempat, sifat sistem pengendalian internal adalah reasonable assurance, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian internal yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan cost benefitnya. Kemudian yang kelima, sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan atau constraints. Misalnya adalah sebaik-baik kontrol, tetapi kalau pegawainya yang melaksanakannya tidak cakap atau kolusi, maka tujuan pengendalian internal itu mungkin tidak akan tercapai. Kemudian yang keenam, sistem pengendalian internal harus selalu dan terus-menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep dasar struktur pengendalian internal dan penetapan risiko pengendalian. Menurut Alvin, terdapat 4 konsep dasar yang mendasari telaah atas struktur pengendalian internal dan penetapan risiko pengendalian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Manajemen dan bukan auditor yang harus menyusun atau memonitor struktur pengendalian internalnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua, kepastian yang wajar. Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian internal yang memberikan kepastian yang wajar, tetapi bukan mutlak bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian internal disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Seringkali manajemen enggan untuk menerapkan sistem pengendalian
yang ideal karena biayanya mungkin terlalu tinggi. Sebagai contoh, auditor tidak selayaknya mengharapkan manajemen dan perusahaan kecil untuk mempekerjakan beberapa personil tambahan pada bagian akuntansi bila hanya untuk perbaikan kecil saja pada penyediaan data akuntansi yang lebih terhandalkan. Ada kalanya jauh lebih murah jika auditor menyelenggarakan pemeriksaan yang lebih luas daripada harus mengeluarkan biaya pengendalian internal yang tinggi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan yang melekat. Struktur pengendalian internal tidak dapat dianggap sebenarnya efektif meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetisi dan kehandalan oleh pelaksananya. Sebagai contoh, misalkan prosedur perhitungan persediaan telah disusun dengan seksama dan dibutuhkan 2 karyawan yang harus menghitung secara terpisah. Apabila kedua karyawan yang bertugas telah memahami petunjuk-petunjuk yang mereka terima atau keduanya bekerja ceroboh, perhitungan persediaan itu pun cenderung tidak benar. Bahkan apabila hasil perhitungan itu benar, manajemen mungkin mengabaikan prosedurnya dan memerintahkan karyawan untuk menaikkan jumlah perhitungan barang-barang yang telah dibuat untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Sama halnya bila karyawan yang bersangkutan mungkin dengan sengaja menaikkan jumlah perhitungannya untuk menutupi pencurian barang-barang tersebut oleh salah satu, seorang, atau keduanya. Inilah yang disebut persengkongkolan. Karena keterbatasan yang melekat pada struktur pengendalian tersebut dan arena auditor tidak dapat mengharapkan kepastian yang wajar dari efektifannya, maka kepercayaan tidak dapat sepenuhnya diletakkan pada beberapa tingkat risiko pengendalian. Karena itu, untuk merancang sistem pengendalian internal yang efektif, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dalam menguji pengendalian internal. Selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian tidak dapat melacak seluruh kesalahan yang material. Kemudian yang terakhir adalah metode pengolahan data. Konsep pengendalian internal berlaku sama dengan sistem maupun manual komputerisasi atau EDP. Terdapat beberapa besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian internal adalah sama. Tujuan dirancangnya pengendalian internal dari segi pandang manajemen adalah: yang pertama, dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu data yang lengkap, akurat, unik, reasonable, dan kesalahan-kesalahan data deteksi. Yang kedua, dipatuhinya kebijakan akuntansi yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klarifikasi, dan pisah batas waktu transaksi akuntansi tepat. Yang ketiga, pengaman aset, yaitu dengan adanya otorisasi distribusi, output data valid dan diolah serta disimpan secara aman. Tujuan dirancangnya sistem pengendalian internal dan dari cara pandang terkini dan yang sudah mencakup lingkup yang lebih luas pada hakikatnya adalah untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data dan pelaporan akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan dan aturan-aturan yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Risnatul Maulidia. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai kelemahan pada sistem pengendalian intern dan konsep pengendalian intern menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Kelemahan pada sistem pengendalian intern. Menurut Boyton dan kawan-kawan, keterbatasan atau kelemahan yang melekat pada sistem pengendalian intern antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kadang-kadang, manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena prosedur lainnya. Yang kedua, kemacetan. Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena personil salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan berupa
perubahan sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. Yang ketiga, kolusi. Individu yang bertindak bersama seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain. Konsumen atau pemasok dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian intern. Misalnya, kolusi antara 3 karyawan mulai dari departemen personel, manufaktur, dan penggajian untuk membuat pembayaran kepada karyawan fiktif. Yang keempat yaitu penolakan manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. Misalnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas, atau menyembunyikan pelanggaran dari perjanjian hutang atau ketidaktaatan terhadap hukum dan peraturan. Dan yang terakhir yaitu biaya versus manfaat. Biaya pengendalian intern suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh, karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan. Manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat. Materi yang terakhir yaitu konsep pengendalian intern menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Terdapat 5 komponen pengendalian intern menurut COSO. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, dan juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen. Kode etik merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh entitas atau perusahaan dalam mendorong efektifnya pengendalian intern. Kode etik merupakan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh entitas. Implementasi dari kode etik ini akan sangat efektif jika memenuhi 2 syarat, antara lain yang pertama yaitu entitas perlu menyatakan secara spesifik kepada karyawan mengenai kode etik yang mereka jalankan. Yang kedua yaitu perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak. Komponen yang kedua yaitu penentuan resiko. Penentuan resiko merupakan hal yang penting bagi manajemen. Penentuan resiko mencakup penentuan resiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi resiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian operasi bekerja secara harmonis. Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal. Penentuan resiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan atau integral dan terus-menerus dari manajemen. Mengapa dikatakan integral? Karena manajemen tidak dapat menetapkan tujuan dan dengan mudah mengasumsikan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Banyak hambatan atau resiko yang datang baik dari dalam maupun dari luar entitas. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep pengendalian internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi resikonya untuk organisasi secara keseluruhan. Struktur organisasi merupakan rangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
dalam rangka memenuhi aktivitas pengendalian intern harus memenuhi syarat-syarat, antara lain yang pertama yaitu harus dipisahkan fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melakukan semua tahap suatu transaksi. Jadi, tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi harus diotoritasi oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritasi atas terlaksananya setiap transaksi. Komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Menurut Saifullah, komunikasi adalah proses seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tidak tersedia. Komponen yang terakhir yaitu pengawasan dan pemantauan. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Menurut Saifullah, pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.